uh, analisis statistika multivariat. Silakan kelompok 3, Mbak Ati, Mbak Ima, Mas Rio. Iya baik Mbak. Assalamualaikum. Kok jadi penelitian tindakan kelas toh ini? Kan analisis yang multivariat belum selesai itu. Iya Pak. Jadi, yang ini Pak. loh, lah iya. Kok tadi PTK ini dulu yang multivariat dulu, gimana itu? Ya oke Pak, baik. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan terkait analisis multivariat dan penelitian tindakan kelas. Analisis multivariat untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Agustina, ada Mas Theo, dan ada Mbak Karisma. Nah, yang pertama, analisis multivariat itu merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel, itu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk analisis multivariat itu dibedakan menjadi dua, ada dependensi dan interdependensi. Tetapi pada kesempatan kali ini kami apa tadi dibedakan jadi apa? Dibedakan menjadi dua. Dikelompokkan menjadi dua, ada dependensi dan interdependensi. Apa maksudnya? Apa maksudnya dependensi dan interdependensi? Dependensi itu berdasarkan jumlah variabel terikatnya. Kalau interdependensi itu berdasarkan jenis masukan variabel dengan skala pengembangan yang bersifat metrik atau non-metrik. Kalau berdasarkan variabel, kan namanya saja multivariat. Kan berarti banyak variabel. Nah, kalau banyak variabel itu kemungkinannya apa? Nah, kemungkinannya kalau dari banyaknya variabel, kata multivariat itu loh. Kira-kira gimana kemungkinannya? Kok terus dibagi lagi pada apa tadi? Banyaknya variabel bebas, banyaknya variabel tergayut. Gimana keterangannya? Secara mudah saja lah, pakai bahasa yang mudah. Ya, baik. Kalau multivariat banyak variabel.
Kemungkinannya apa? Kan ada 3 kemungkinan. Ya toh? Kemungkinan yang pertama, variabel bebasnya yang banyak. Variabel tergayutnya 1. Itu loh, kan gampang orang ikuti itu. Ya enggak? Iya, Prof. Variabel bebasnya banyak, variabel tergayutnya 1. Itu kalau dari banyaknya variabel itu loh, kan mudah diikuti. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu penelitian dengan satu variabel bebas dan banyak variabel tergayutnya yang banyak. Variabel bebasnya 1. Kan gampang itu. Terus yang kemungkinan yang ketiga? Kalau yang ketiga itu banyak variabel bebas dan banyak variabel tergayut. Nah, kedua-duanya, baik variabel bebas maupun variabel tergayutnya banyak. Itu dari banyaknya variabel. Jadi penelitian yang bagaimana? Yang dianalisis pakai analisis multivariat. Penelitian yang pertama melibatkan banyak variabel bebas dengan satu variabel tergayut. Yang kedua, penelitian yang melibatkan satu variabel bebas dengan banyak variabel tergayut. Yang ketiga, kan banyak variabel, baik variabel bebasnya maupun tergayutnya. Kan gitu tuh. Sekarang apa tujuan penelitiannya kalau didasarkan pada tujuan? Kalau didasarkan pada tujuan, untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel tergayut. Ya semua penelitian kalau multivariat ya seperti itu. Tetapi kalau mau dibedakan kan ada 2 kemungkinan. Yang pertama melihat pola hubungannya. Pola hubungan stimulus respon. Pola hubungan sebab akibat. Pola hubungan asosiatif. Kan gitu baginya. Pola hubungan. Pola hubungan itu ada 2 kemungkinan. Ada hubungan yang sifatnya kausatif, sebab akibat, dan ada yang asosiatif. Asosiatif itu apa toh? Antar variabel saling berkorelasi. Oh, itu kalau pola hubungan. Dependensi ada nggak? Nggak ada, karena dependensi Chi kuadrat, Chi square itu hanya sampai bivariat. Nah, sekarang kalau kausatif berarti apa analisisnya? Kemungkinannya kausatif yang bisa dijak pola hubungan berarti pasti masuk di mana? Masuk di kelompok ANCOVA. ANCOVA gimana ngarang aja? Oh, sebab akibat kok ANCOVA itu loh. Itu sampai oleh bagi itu nggak nyambung itu dengan yang Pak Bambang sampaikan. Kalau pola hubungan kausatif sebab akibat pasti analisis regresi. Oh, ANCOVA. Ya, analisis regresinya berupa analisis regresi apa? Analisis regresi ganda. Jadi kalau analisis regresi ganda, variabelnya yang banyak yang mana? Yang bebas atau yang tergayut? Yang tergayut apa bebas? Ayo. Yang bebas. Yang bebas, tergayutnya 1. Itu analisis regresi. Asumsinya apa?
Asumsi yang harus dipenuhi antar variabel bebas tidak berinteraksi, tidak membentuk apa itu yang diselidiki itu syarat pada regresi ganda bahwa antar variabel bebas idealnya kalau toh ada kaitannya itu harus rendah. Karena kalau tinggi menjadi tidak jelas mana yang memberi pengaruh. Tapi ada juga yang adalah nanti kalau dianalisis pakai analisis regresi gandanya itu pakai stepwise, otomatis akan diketahui mana variabel bebas yang paling besar kontribusinya atau sumbangannya, ya. Tuh. Ada nggak contoh datanya itu? Ada Prof, tapi yang ANOVA, ANOVA mana? Nah, itu kan beda, itu perbedaan. Perbedaan. ANOVA kok one way iki piye? Aduh, Mbak, multivariat loh, Mbak. Multivariat kok ANOVA one way two way, mumet toh. ANOVA one way two way itu bivariat. Kapan itu? Jika grupnya more than two group. Sudah kita bicarakan kemarin, analisisnya pakai apa kemarin? One way ANOVA, two way ANOVA, kalau non parametrik pakai Turtle-Wallis, pakai Friedman. Itu ANOVA itu bivariat, bukan multivariat, nggih. Salah mengko. Yo, kembali ke tadi Pak Bambang mengatakan, ya, nanti saya beri soal dianalisis untuk PR regresi ganda, ya. Tuh. Jadi ada, tentu kita akan mempunyai persamaan apa? YI. Nah, sama dengan B0 plus B1X1I plus beta 2 atau B2 X2I plus B3X3I sampai B yang ke P untuk XPI kan itu. Nah, tuh. Tergantung berapa banyak variabel bebas. Itu kalau kita menggunakan pendekatan analisis regresi linier ganda. Ya. Nah, yang paling sederhana itu regresi linier ganda, karena ada regresi yang lain. Apa misalnya regresi kuadratik, regresi kubik, itu pengembangan dari bivariat. Ya, aslinya YI sama dengan B0 plus B1XI. Terus X-nya dikuadratkan menjadi B0 plus B1XI plus B2XI kuadrat. Itu model kuadratik. Kalau model kubik gimana? Dikuadratkan tambah lagi dipangkatkan 3 sehingga menjadi YI sama dengan B0 plus B1XI plus B2XI kuadrat plus B3XI pangkat 3. Itu pengembangan dari regresi sederhana, tapi kemudian variabel bebasnya dikuadratkan menjadi model kuadratik. Kalau dikuadratkan ditambah lagi dengan dipangkatkan 3 menjadi model kubik. Tuh. Masa nggak diterangkan oleh Bu Jamila?
Hah? Belum, Pak. Kami mulai besok statistikanya. Hah? Baru mulai besok. Maksudnya yang terkait analisisnya itu mulai besok, Pak. Ya, tapi kan konsep dasarnya kan harusnya sudah harus oke. Ya, Iya, Pak. itu tadi apa? Analisis sebab akibat, ya, kausatif. Pakai analisis regresi ganda, bisa linear ganda, bisa kuadratik, bisa kubik, bisa eksponensial dan sebagainya. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua apa tadi? Asosiatif. Itu antara apa? Kalau asosiatif itu antara apa? Asosiasi antar variabel tergayut. Ya. Jadi kalau korelasi ganda itu yang diselidiki apakah respon yang terjadi akibat suatu variabel bebas itu direspon secara bersamaan, berasosiasi. Artinya apa? Kalau yang satu naik, yang lainnya naik. Kalau yang satu turun, yang lainnya turun. Misalnya, motivasi dan prestasi itu merupakan suatu model yang sifatnya korelasional karena bisa prestasi meningkat bisa bersamaan dengan motivasi yang meningkat. Nah, sekarang kalau diberi perlakuan, ya, bagaimana? Apakah ada kesesuaian atau asosiasi peningkatan antara motivasi dan prestasi? Jadi mainnya di variabel tergayut itu. Karena itu dikatakan hubungannya kalau sebab akibat itu hubungan yang sifatnya asimetris. Kalau yang pada korelasi hubungannya disebut hubungan simetris. Karena antar variabel tergayut. Nah, sekarang apa variabel tergayutnya dicari, ya. Nah, yang kira-kira dipengaruhi oleh suatu variabel bebas, ya, dan itu harus menjadi data kuantitatif, ya, terus dikorelasikan. Kalau tadi Regi variabel bebasnya harus menjadi prediktor, ya kan, harus kuantitatif. Variabel bebasnya, kalau tergayutnya ya semua data yang dianalisis menggunakan analisis statistika pasti kuantitatif variabel tergayutnya. Itu maksudnya Pak Bambang untuk pola hubungan. Nah, kemudian jadi kalau pola hubungan yang asosiatif itu masuk di mana? Bisa masuk di kelompok 3, variabel bebasnya banyak, tergayutnya banyak, tapi yang dilihat adalah asosiasi antar variabel tergayut, ya, catat itu. Bisa masuk kelompok 2, variabel bebasnya 1, tergayutnya banyak. Kan begitu, karena yang dicari adalah korelasi antar variabel tergayut. Itu hubungan asosiasi. Tuh. Sedangkan kalau sebab akibat antara variabel bebas dengan tergayutnya. Terus sekarang yang pola perbedaan respon. Dan respon multivariat apa saja kemungkinannya. Kalau variabel bebasnya banyak, tergayutnya 1, apa kemungkinannya? Hah? Variabel bebasnya banyak, tergayutnya 1. Masuk di mana? Ketiga ini enggak OKB. Ya hanya 1 itu yang terakhir. ANACOVA itu analisis kovarian itu pengembangan dari bivariat, tetapi ada kovariabel itu. Tapi sasarannya pada
variabel bebasnya yang ya, jadi bukan kovariat itu harus dihilangkan, bukan menjadi tujuan penelitian. Maka analisis kovariansi atau ANAKOVA itu analisis pembedaan, ya, tujuan pembedaan dengan menghilangkan efek variabel pengganggu yang terdeteksi, yang terukur, itu yang kita sebut sebagai kovariabel atau kovariat. Di Indonesia akan jadi variabel peragam. Nah, ini nanti pada desain-desain penelitian pengembangan itu akan muncul misalnya pretestnya signifikan beda. Nah, kalau kita mau membandingkan post-test, maka pretest ini kita jadikan kovariabel. Kalau pretestnya berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya, tuh ANAKOVA itu bivariat itu karena yang menjadi sasaran justru pada efek suatu variabel bebas, tetapi ada kovariansi, ada kovariabelnya bukan untuk dijadikan tujuan penelitian, kovariabel harus dihilangkan efeknya. Ya, jadi tidak akan dilaporkan berapa sumbangan pretest terhadap post-test. Bukan itu yang kita ingin cari, justru adakah perbedaan post-test jika efek pretest dihilangkan. Kan itu konsep ANAKOVA. Tapi kalau Anda mau mikir berapa sumbangan pretest ada post-test, ya analisis regresi, terus dihitung efek, terus dicari modelnya. Tapi itu nggak lazim untuk menyajikan ANAKOVA kok kemudian regresinya dicari efeknya. Karena ANAKOVA itu tujuannya mencari perbedaan yang dengan cara menghilangkan efek regresi variabel apa tadi? Variabel peragam dulu. Tuh. Terus yang berikutnya lagi apa? Kemungkinannya kembali ke topik 1 tadi, kelompok 1. Variabel bebasnya banyak, variabel tergayutnya 1. Kemungkinannya apa? Penyelidikan untuk mengetahui efek interaksi antar variabel bebas. Nah, apa? Untuk memiliki efek interaksi antar variabel bebas. Kalau di dalam eksperimen menjadi interaksi antar faktor, karena di eksperimen variabel bebas itu disebut faktor atau disebut apa? Perlakuan, treatment factor, kan begitu. How many treatment factor? Ya, 2, apakah 3 atau lebih. Desainnya tentu saja menjadi desain eksperimen faktorial kalau itu di eksperimen. Nah, kalau di penelitian survei, ya tentu tidak disebut eksperimen faktorial. Survei kok eksperimen, ya. Survei dengan apa tadi? Indikasi interaksi antar variabel. Jangan lupa variabel bebas. Tuh. Contohnya apa? Survei, terus Anda mencurigai apakah ya daya berpikir kreatif anak atau kemampuan berpikir kritis anak atau kemampuan berpikir analitis anak itu interaksi dari
beberapa variabel atau minimum 2 variabel. Kira-kira apa toh yang bisa diselidiki variabel-variabel itu? Kalau nanti ketemunya banyak variabel ya terus diselidiki 3-3. Ya, misalnya ada di indikasi ada 8 variabel. Ya, terus dianalisis 3-3. Tuh, nanti dari 3 akan ketemu bagaimana efek interaksi antar 3 faktornya itu. Ya, sehingga kalau lebih dari 3 dianalisis 3-3. Tuh. Itu pada penelitian survei. Sampai hari ini belum ada mahasiswa S2 yang meneliti itu. Ya, model multivariat pada penelitian survei. Ya, semoga di antara Anda nanti ada. Yang dipersoalkan kadang-kadang apa? Bertabrakan dengan ruang lingkup penelitian di PEP, kan di sini ada prodi PEP. Nah, kalau ngukur-ngukur tadi kemampuan berpikir, analitis, kreatif, ya, kreatif itu nanti evaluatif dianggap itu couplingnya PEP. Sebetulnya kalau di PEP itu tantangannya adalah bagaimana pengukuran itu disertai dengan pembakuan instrumen. Nah, kalau Anda gimana? Anda itu user mestinya. Ada alat ukur untuk mengukur prestasi dalam pengertian misalnya kemampuan berpikir divergen, ya Anda tinggal pakai itu ya untuk survei untuk tujuan nantinya akan ditindaklanjuti dan apa kira-kira perlakuan atau mungkin tindakan kelas yang bisa merangsang anak untuk meningkatkan hasil ketika hasilnya jeblok. Kan begitu. Ya, jeblok itu apa? Jeblok itu hasilnya rendah. Itu analisis multivariat tadi apa? Nah, kalau eksperimen udah jelas. Itu pasti Anda masuk di dalamnya. Anda mendesain model pembelajaran yang diinteraksikan. Misalnya, ya, mana yang paling bagus? Ya, antara misalnya apa yang mau dikombinasikan, mengkombinasikan media dan model, ya, sehingga yang satu tanpa media, model X tanpa media, kemudian yang kedua model X dengan media, ya toh, terus model yang ketiga dengan media, misalnya. Jadi misalnya melihat tadi interaksinya model dengan apa yang kira-kira berinteraksi. Tapi harus dicari teori interaksinya. Interaksi itu kan saling pengaruh sehingga kalau dipadu akan menjadi positif lebih bagus. Ya, itu yang pertama. Nanti tolong dicari ya. Contoh persoalan desain yang apa tadi? Faktorial ya. Kalau pada eksperimen. Nah, itu jelas sekali itu. Tapi kalau survei nanti bisa, wah itu miliknya PEP atau tapi kalau faktorial di dalam eksperimen akan Anda yang memilih model untuk dikombinasikan gitu. Yang kedua adalah nested design. Ya, kalau tadi apa? Faktorial design. Yang kedua ini yang nested design. Faktorial design tadi, jangan lupa konsepnya. Tuh, secara umum orang akan mengatakan, oh itu pasti eksperimen. Padahal pada survei pun dimungkinkan kita menyelidiki adanya interaksi antar variabel. Namun tentu tidak disebut faktorial design. Tapi apa tadi? Desain survei dengan interaksi variabel. Ya, tuh. Nah, itu
Hampir nggak ada itu buku yang ya menyajikan persoalan itu, padahal itu persoalan yang tetap visible untuk diteliti. Ya. Tuh. Artinya tidak harus ya. Kemudian misalnya pakai apa? Pakai expose facto ya boleh ya. Karena expose facto itu kan yang penting apa? Inhibition itu atau treatment tanda petik dilakukan oleh pihak yang di luar yang bukan menjadi rancangan peneliti gitu. Jadi kalau ada tuh misalnya ada sekolah yang pakai akselerasi dan tidak itu kan berarti kan exhibitionnya oleh negara itu ya toh oleh sekolah yang bersangkutan. Ya, ada sekolah yang menggunakan paham kurikulum berbasis riset. Nah, kita bandingkan dengan yang sekolah yang tanpa kurikulum berbasis riset misalnya ada. Tapi tadi loh harus menjadi multivariat, jangan hanya bivariat. Karena kalau hanya dua kelompok yang satu berbasis riset yang satu tidak, kan itu masih bivariat, belum multivariat. Multivariat pasti tadi ada interaksi pertama tadi ya. Interaksi paling tidak interaksi dua variabel bebas. Nah, yang ketiga, yang tadi yang sudah saya sebut adalah yang terakhir tadi apa? Nested. Nested itu tersarang. Ya. Tuh. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif antara anak SMA swasta dan negeri? Ya, samakah antara kelas 10, 11, 12 di swasta? Samakah antara kelas 10, 11, 12 di negeri? Itu artinya jenjang kelas nested pada status sekolah. Nah, ini paling populer itu penelitian-penelitian nested untuk survei, ya toh? Kan banyak survei-survei itu. Gimana antara kalau kelas 10 diteliti negeri swasta, kemudian gimana antara laki perempuan di negeri di swasta? Ya, ketika kita tidak punya asumsi adanya interaksi antara status sekolah dengan jenis kelamin, maka jenis kelaminnya kita masukkan sebagai tersarang pada status sekolah. Nah, nah itu bisa yang namanya apa ini nested bertingkat. Ya, bagaimana antara negeri swasta? Ya, sesama negeri bagaimana antara pinggiran ya kota dan pedesaan. Sesama swasta antara pinggiran perkotaan pedesaan. Sesama pinggiran bagaimana antara laki-laki perempuan. Sehingga jenis kelamin nested pada lokasi sekolah nested pada apa? Status sekolah. Itu nested ya. Tuh. Nah, apa keuntungannya nested itu? Nested itu bisa untuk menyelidiki secara simultan perbedaan-perbedaan antar grup ya. Tadi grup status sekolah negeri swasta beda enggak? Di masing-masing status sekolah antara jenjang kelas tadi laki jenjang kelas 10 11 12 beda enggak? Di masing-masing jenjang kelas antara laki perempuan beda enggak? Ya. Nah, itu untuk nested. Jadi kita bisa mengetahui secara simultan ya. Jadi penelitiannya tidak satu persatu. Kita cari data, kemudian kita analisis secara bersama-sama dengan nested tadi. Dan yang terakhir itu yang apa? Tadi sudah ya, yang satu variabel bebas banyak tergayut. Banyak itu tadi apa yang pertama? Satu variabel bebas banyak tergayut.
apa ini? Digunakan untuk apa? Terdapat perbedaan pengaruh terhadap lebih dari satu variabel dependen, ya. Multi MANOVA ini, MANOVA dalam pengertian variabel tergayutnya yang banyak. Jadi nanti menggunakan analisis ragam multivariat. Nah, yang belum ada yang mana ini? Hah? Yang belum ada yang tadi Pak Bambang baru saja selesai menyatakan loh. Variabel bebasnya banyak, tergayutnya banyak. Ya. Maka tadi kemungkinan yang pertama, kalau itu yang diselidiki interaksi, berarti interaksi antar variabel bebas terhadap masing-masing variabel tergayut. Itu kalau variabel bebasnya banyak. Tergayutnya banyak diurut satu persatu. Ya. Jadi ketika bebas banyak, tergayut banyak harus displit, harus dipisah. Dipisah menjadi banyak variabel bebas tergayutnya satu, atau satu kelompok lagi variabel bebasnya satu, tergayutnya banyak. Jadi tidak bisa langsung dianalisis secara simultan. Ya, itu ragam analisis multivariat. Ya, tuh. Jadi ada dua tadi. Yang pertama pola hubungan, yang kedua perbedaan apa? Kalau eksperimen kita sebut dengan perbedaan respon, ya toh? Tapi kalau bukan eksperimen kita sebut dengan perbedaan yang terjadi pada variabel tergayut. Nah, tapi ya tetap saja sebetulnya respon, hanya bukan respon yang by design melalui eksperimen. Itu ya, tolong nanti dipelajari lebih jauh, ditanyakan ya, karena kemungkinannya tadi ya bisa apa saja, pola hubungan, ya, bisa kausatif, kausatifnya bisa multiregresinya bisa linear, bisa kubik, bisa kuadratik, bisa eksponensial, ya toh. Kemudian asosiatif itu korelasi ganda antar variabel tergayut, itu pola hubungan. Kalau pola perbedaan respon tadi berapa variabel bebasnya, berapa variabel tergayutnya, apa yang mau dicari, apakah interaksi, apakah nested, atau gabungannya menjadi apa? Kalau eksperimen nanti disebut eksperimen faktorial tersarang. Ya, eksperimen faktorial tersarang. Nah, kalau bukan eksperimen ya kita sebut apa? Interaksi yang disertai dengan nested, kan begitu. Artinya nestednya nanti masuk berada di bawah interaksi. Survei untuk penyelidikan seberapa kedudukan suatu variabel yang nested di dalam variabel yang berinteraksi. Ya, kalau eksperimen sudah langsung jelas, kita sebut dengan eksperimen faktorial tersarang. Tapi kata faktorial, kata eksperimen kan diganti menjadi survei. Survei faktorial tersarang. Terus kata faktorial sudah dipakai, diklaim untuk eksperimen. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga menjadi survei interaksi antar variabel. Survei interaksi Antar variabel. Disertai dengan tersarang atau nested. Ya kalau interaksi pasti antar variabel, Mbak. Tapi tadi eksperimennya diganti survei atau ex post facto, faktorialnya diganti menjadi variabel, berarti adanya interaksi bukan antar faktor tapi antar variabel, ya toh. Kemudian nestednya itu tersarang, berarti disertai dengan adanya variabel yang tersarang. Nah, kalau mau neliti itu ya, tapi dari sekarang sudah dipikirkan tuh kajian pustakanya. Ya nanti ketika Anda akan survei itu sudah siap, ya. Tidak perlu harus mengadakan pembelajaran.
Tapi ya, terus untuk apa? Survei itu harus dijelaskan bahwa ini dalam rangka untuk menyelidiki kondisi lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan atau dengan tindakan-tindakan yang lebih bagus. Jadi sifatnya menjadi apa? Menjadi kalau boleh dikatakan sebagai dasar untuk analisis kebutuhan penelitian pengembangan, gitu, ya. Karena pada penelitian pengembangan kan ada penyelidikan kondisi awal kan itu ya. Nah itu saya kira ya. Kalau S3 ya akan saya diskusikan lebih jauh ya. Karena harapan saya S3 untuk multivariat itu harus sudah bisa diterapkan ya. Kalau S2 itu aduh ya. Yalah yang penting bisa neliti jadi lulus itu ya. Serasa neko-neko itu. Ya. Yo, sekarang untuk PTK gimana nih penjelasannya? Siap. Itu dicatat dulu ya tadi ya. Perkara apa? Multivariat dan ditanyakan ke dosen pengampu analisis statistikanya. Mana? Kalau PTK itu pasti guru ya. Jadi kalau di perguruan tinggi nggak boleh PTK ya. Boleh nggak? Boleh, Prof. Wah, Anda kan calon dosen. Masa PTK di SMA? Hah? Piye? Lah wong mau jadi dosen S1. Harusnya PTK di jadi S1 toh yo. Masa PTK di SMA ya. Ini yang harus diubah ini. Ya, Anda itu harusnya mengadakan penelitian dengan subjek S1 loh. Nah, tapi ya boleh. Ya, guru SD ya boleh. Ya, kalau menurut saya itu. Ya nggak boleh itu di S3. Masa mahasiswa S2 mau PTK di S3. Iya, Mbak. Ayo diterangke. Sapa iki sing terangke? Agustina apa sapa? Iya, Prof. Agustina. Mana? Terima kasih, Prof, untuk masukan yang tadi untuk penelitian multivariat. Sekarang kami akan melanjutkan pembahasan terkait penelitian tindakan kelas. Nah, di sini poin-poin pembahasannya ada pengertian, peran guru dalam PTK, karakteristik penelitian tindakan kelas, manfaat penelitian tindakan kelas, rancangan penelitian tindakan kelas, pelaporan PTK, dan contoh. Yang pertama, ini berdasarkan hasil PISA tahun 2019, itu pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sehingga... Weh. Iki opo iki? Lah. Kok kacau balau. Anda itu disuruh menerangkan konsep PTK, bukan memberikan contoh PTK gitu. PTK itu apa kok tiba-tiba latar belakangnya berdasarkan hasil PISA, bukan itu. Ini kan Anda, aduh, yo, tuh rumusannya apa yang dimaksud dengan PTK, bagaimana merancang PTK, bagaimana membuat pelaporannya, contoh masalah, ya. Lah kok tiba-tiba apa mau hasil PISA apa? Itu kan contoh tadi. Ya, itu pun harus ya gimana nih PTK-nya? Pengertiannya apa tuh PTK itu? Ya, selanjutnya ini penelitian tindakan kelas. Ini pengertian dari ini definisi atau pengertian dari beberapa sumber. Dan berapa Theo? Hanya 2 gitu kok, beberapa. Ya beberapa itu karena bukunya saya berikan banyak loh, itu bukunya loh. Ya. Bukunya saya berikan puluhan itu. Di mana definisinya? Ya dalam makalah ya
muncul beberapa definisi, tapi di dalam PPT ini kami ambil beberapa. Dua. Ya, menurut Cameron John tahun 1983 mendefinisikan bahwa PCK atau Classroom Action Research adalah adalah penelitian yang dalam bahasa Inggris, sorry ya, kenapa harus dalam bahasa Inggris? Creswell itu orang mana? Creswell orang Indonesia sehingga pakai bahasa Indonesia gitu. No. Ayo gimana? Ayo, saya bener aja. Cameron John kok ditulis pakai bahasa Inggris, kalau Creswell kok pakai bahasa Indonesia. Memangnya Creswell itu lahir di Kudus atau lahir di Borobudur? Rumahnya di dekat Candi Borobudur bagaimana? Gelan, aneh-aneh. Sungguh-sungguh lucu. Ayo, gimana? Ayo di Indonesia kan tuh define action research as classroom action research. Classroom action. Define. Jadi mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru atau praktisi dengan memperhatikan dengan tujuan untuk memperbaiki profesi dengan with a view diterjemahkan apa? With a view dengan pandangan meningkatkan profesi, dengan perhatian, dengan tujuan to improve practice untuk meningkatkan, untuk memperkaya kemampuan profesional mereka dan menjadikan lebih understand it better. Lebih baik, lebih bagus. Apanya understand it itu? Ya, understand itu pemahaman, Pak. Pemahaman terhadap apa? It-nya itu, it di situ. Pemahaman tentang it-nya itu. Masalah yang ada di kelas. Praktek pembelajaran di kelas. Lebih memahami praktek-praktek pembelajaran di kelas. Jadi tujuannya ya fokus pada bagaimana meningkatkan keprofesionalan mereka, prakteknya itu, praktek yang lebih profesional, sehingga ia memahami praktek-praktek pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Ya. Terus apa bedanya dengan Creswell? Ya, di sampingnya ada Creswell tahun 2012. Beda dengan Cameron. Ini menjelaskan dia menjelaskan kapan PTK digunakan. Ya, PTK kapan ya? Ketika seseorang guru, ketika seorang guru sudah iya kok jadi kapan itu loh. Kalau Cameron dan John kan mendefinisikan pengertian. Ya. Kalau ini kan kapan? Kapan jika guru punya masalah. Ya toh? Ya. Dan masalah yang harus punya masalah yang berkaitan dengan pendidikan, atau kapan jika proses pembelajarannya perlu dipecahkan, piye itu kalimatnya. Jika mempunyai masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas,
yang harus dipecahkan kan gitu yo. Ya. Hah? Yang harus dipecahkan, yang perlu dipecahkan. Tuh. Jadi apa kira-kira? Sekarang yang menjadi persoalan utama. Hah? Ya, Kalau jadi yang satu meningkatkan keprofesionalannya, yang satu memecahkan persoalan yang ada di kelas. Ya. Nah iya. Jadi apa kesimpulannya? kesimpulannya kami ambil kesimpulan PTK merupakan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran dalam kelas, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan angka kredit. Yang terakhir itu apa iku? Kredit. Nggak ngambil dari dua dasar itu. Kok jadi untuk meningkatkan angka kredit, untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Angka kredit. Untuk meningkatkan keprofesionalan guru payah angka kredit. Apa angka kredit? Keprofesionalan guru. Keprofesionalan guru. Kurang O itu. Nah, bukan untuk meningkatkan angka kredit. Hah? Pertanyaannya yang lebih dalam. Apa, ayo? Theo, teman-teman, ayo. Apa masalah yang paling krusial, yang paling atau yang menjadi fokus atau yang harus diteliti dalam PTK itu? Masalah yang bagaimana? Kan di situ dikatakan masalah yang perlu dipecahkan. Jadi yang perlu dipecahkan yang seperti apa? Hah? Ayo. Masalah yang perlu dipecahkan itu yang seperti apa? Ayo tulis. Masalah yang dipecahkan melalui PTK. Itu apa cirinya? Melalui PTK. Yaitu masalah yang bagaimana? Seperti misalnya untuk masalah yang hasil belajar kok. Hasil belajar. Gimana hasil belajar atau PTK? Hah? Tugas guru itu kan untuk meningkatkan hasil belajar toh, supaya nilainya tinggi, lebih baik, bagus. Apa, Theo? Masalah yang bagaimana? Misalnya masalah yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Ya, guru bisa lihat bahwa metode ini mungkin tidak cocok dan dia akan menerapkan metode yang baru biar mungkin murid lebih paham dengan seperti itu. Jadi masalahnya apa? Masalahnya bisa masalah dari metode. Tapi itu loh, metode yang tidak cocok terus diganti dengan metode baru. Lah masa guru nggak bisa milih metode yang cocok? Bukankah guru itu membuat RPS? Bukankah ketika membuat RPS itu guru harus memilih model pembelajaran? Bukankah seorang guru itu sudah belajar menjadi guru, bahkan sampai S2, masa milih model pembelajaran yang cocok nggak bisa? Gimana? Kata tidak cocok itu maksudnya gimana? Kok tidak cocok? Jadi kalau misalnya untuk itu kok contoh ya, Theo ya, itu contoh. Misalnya ingin menyelidiki PTK itu
dengan tadi berkait dengan model pembelajaran atau metode atau media atau modul atau sumber belajar. Kira-kira penemuan masalahnya piye? Hah? Yang jadi masalah apa tadi? Oh, modelnya nggak cocok. Itu medianya nggak cocok. Hah? Apalagi sumber belajarnya nggak cocok. Kan jadi bermasalah lagi tuh. Mengapa nggak cocok? Bukankah seorang guru itu sudah punya pengetahuan untuk mendesain itu dengan baik? Bukankah seorang guru itu harus sudah memahami karakteristik peserta didik? Oh, piye? Ini persoalannya. Jadi kadang-kadang apa tuh yang harus dicari itu? Sebetulnya yang harus dicari adalah akar masalah, itu yang harus dicari dalam PTK itu. Memecahkan permasalahan berdasarkan akar masalah. Ngomong. Ya. Jadi persoalan yang di PTK-kan itu adalah persoalan yang betul-betul menjadi akar masalah. Masalah maksudnya? Jadi tulis dulu itu. Masalah yang dipecahkan melalui PTK adalah masalah yang benar-benar merupakan akar masalah. Masalah yang benar-benar merupakan akar masalah. Apa akar masalah itu? Biang kerok masalahnya. Itu akar masalah itu. Akar masalah itu biang keroknya. Yang menjadi penyebab dari kejadian. Kok metode tidak tepat? Apa yang menjadi biangnya? Kan itu, Mas Teo. Ya. Anda menggunakan metode, menggunakan model, nilai anak hasilnya rendah. Itu ya. Fakta ya. Fakta ya. Fakta ya. Ayo saya ulangi ya. Anda menggunakan model pembelajaran, sudah dipilih, sudah dirancang, kok hasilnya rendah. Hasil belajarnya rendah. Misalnya model itu untuk meningkatkan kemampuan analitis. Lah kok kemampuan analitisnya itu rendah. Nah sekarang kan harus dicari apa yang menjadi akar masalahnya atau yang menjadi biang penyebab rendahnya kemampuan berpikir analitis itu. Ayo, terus piye dengan analisis? Apa kemungkinannya? Untuk menemukan akar masalah itu harus dilihat dari berbagai sudut, toh. Ya. Ya iya, dari mana saja? Dari faktor guru. Coba dilihat. Pertanyaannya apa kalau dari faktor guru? Sudahkah guru familiar dengan model yang dipilih? Ya, lah kalau nggak familiar gimana? Mau nyetir mobil kok dengan mobilnya nggak familiar? Ya bingung, gitu. Jadi faktor guru antara lain guru itu paham nggak, familiar nggak, sudah menguasai belum model yang dipilih itu. Ya, kalau menggunakan media, familiar nggak dengan media yang dipilih? Ya, kalau membuat modul, familiar nggak dengan modul yang digunakan? Ya, jadi itu faktor guru itu seberapa jauh guru familiar dengan hal-hal yang dipilih. Hal-halnya tadi dalam kurung bisa model, metode, media, sumber belajar, ya, dan sebagainya. Familiar enggak? Ya,
familiar dengan hal-hal yang dikenakan pada anak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Itu kalau guru. Yang kedua siswa. Tuh, siapa siswa itu? Apakah gurunya paham bahwa apakah semua siswa cocok dengan model yang dipilih oleh guru, ya kan? Itu yang kedua, faktor siswa. Faktor siswa, seberapa cocok hal yang dipilih tadi, ya, yang dipilih guru cocok dengan siswa YBS. Siswa yang bersangkutan. Seberapa cocok hal-hal yang dipilih guru, ya, seberapa cocok hal-hal yang dipilih guru menurut siswa yang bersangkutan. Ini apa toh dasarnya? Karena kelas itu tidak pasti homogen. Kemampuannya bervariasi, minatnya bervariasi. Ya. Kemungkinan yang lain apa? Itu kan yang berkait dengan pilihan guru. Kemungkinan yang lain? Lingkungan, Prof. Jangan-jangan anak punya lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran di kelas. Siswa mempunyai lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran di kelas. Maksudnya lingkungan apa? Lingkungan rumah, lingkungan pergaulan. Ya. Sebagai contoh, Theophil, ya, ketika awal-awal datang ke Indonesia bermasalah. Apa permasalahannya? Theophil bermasalah dalam penguasaan bahasa Indonesia. Ya, kan yang bermasalahnya Theophil kan? Jadi ada anak-anak yang dari luar negeri menjadi bermasalah karena dia tidak paham dengan bahasa yang digunakan dalam kelas. Jadi bukan karena Theophil nggak mampu, tapi karena bahasa pengantarnya Theophil tidak menguasai. Ya solusinya kan berarti harus ke mana? Ya harus menguasai bahasa Indonesia. Atau guru menyediakan pembelajaran dengan bahasa Inggris. Nah, dilematik, gitu. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris yang kelas anak di sini bermasalah, kalau pakai bahasa Indonesia, Theo bermasalah. Pusing nggak gurunya? Ya, edik gitu akhirnya gurunya. Ya. Ya enggak? Iya, the teacher. Edik because the variansi apa? Variansi kemampuan berbahasa, gitu. Jadi pusing kepala. Banyak itu faktor itu, ya. Ada penelitian justru bagaimana meningkatkan aktivitas anak di dalam kelas pada anak-anak yang sehari-harinya di rumah dia tidak menggunakan bahasa Inggris. Itu penelitian di Amerika kan ya otomatis kelasnya kelas bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ya toh. Lah anak-anak yang sehari-harinya berada di rumah yang keluarganya itu tidak asli Amerika, ya. Yang misalnya orang tuanya Spanyol, migrasi dari mana saja itu ya. Terus di rumah termasuk yang migrasi dari Indonesia misalnya ya. Terus di rumah tidak menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari. Ya, akhirnya apa? Ya dia mengalami kesulitan untuk aktif di dalam diskusi kelompok karena merasa tidak menguasai bahasa. Itu ya. Jadi faktor lingkungan yang yang berikutnya lagi apa ini yang paling penting kan anak, guru,
Hah? Anak, guru, apalagi lingkungan, kultur sekolah, lingkungan luar, itu semua harus dicari persoalan-persoalan. Jangan-jangan bukan pada guru, bukan pada anak, tapi pada lingkungan yang tidak kondusif, betul? Sosial. Wah, sekolahnya berada di dekat mall, ya toh? Teofil tiap hari pergi ke mall, tidak pergi ke sekolah, ya toh? Apalagi daring, ya toh? Habis hadir, muncul, terus pergi tidur, ya toh? Di mall, ya toh? Ngadem. Ya kan, suasana panas, terus di mall tidur, ya toh? Kan banyak orang datang ke mall hanya untuk tidur, ya, tidak untuk belanja, ya. Nah, itu akar masalah itu. Tapi semua itu harus apa? Bahwa akar masalah itu harus, ayo, akar masalahnya harus bersifat Teofil nggak bisa belajar karena laptopnya hilang. Terus aku kon ngopo? Hah? Itu kan masalah apa? Non? Apa Teo? Non akademik. Solusinya hanya satu. Teo harus punya laptop baru, selesai, ya toh? Ya. Iya, jadi bukan PTK. Jangan di PTK-kan bagaimana supaya Teo dapat mengikuti pembelajaran karena laptopnya hilang, gitu. Agustina perutnya sakit karena sedang menstruasi. Terus apa? Kepala pusing, nggak bisa ikut kelas. Terus di PTK-kan? Bukan. Oh, pusing nggak di PTK-kan, dibawa ke dokter. Selesai toh, pusingnya sembuh, ya toh? Nah, jangan buat dagelan, ya toh? Jadi yang non akademik bukan wilayah PTK, ya. Ya, mengapa? Karena ini PTK-nya dosen atau guru di kelas, ya. Theo duduk termenung, nggak peduli temannya bicara, diam saja, matanya menatap kosong. Ada apa, Theo? Aku kehilangan pacar. Itu masa terus kan golek ki. Masa saya suruh mencarikan pacar, Theo? Ya pusing. Seperti itu bukan persoalan PTK. Sudah tahu ya? Jadi persoalannya harus persoalan akademik dan persoalannya persoalan yang mendasar atau yang merupakan biang atau akar masalah itu. Ya. Sehingga siapa sasarannya? Apakah kelas? Apakah kelas? Ayo. Bukan. Apakah mungkin kelas? Ayo dijawab, ayo. Aku mau diam ini kan jawab. Ayo diskusi. Ayo ini dijawab. Apakah di dalam PTK sasarannya murid satu kelas atau murid satu sekolah? Ayo dijawab. Itu kan ini Prof, ini classroom action research ini cuma ini masalah ini di salah satu kelas, bisa di salah satu kelas, bukan di satu sekolah. Ini masalah di khusus di kelas, ya. Bisa muncul di salah satu kelas. Di kelas berarti sak kelas itu. Berarti satu kelas. Iya. Sasarannya murid satu kelas itu. Bukan. Apa maksudnya? Ayo gimana?
bukan tergantung kelas atau sekolahnya, tapi di mana terjadinya pembelajaran antara. Padahal sudah saya beri buku Classroom Action Research, apa ya, Teacher Action Research atau apa ya, yang satu file gede itu. Buku Ari. Baca kemarin sih. Oh dia. Satu file besar itu, filenya besar karena fotokopi dari buku. Apa itu judulnya itu? Tahun 2008 atau 2009 ya? Ari ya. Referensi itu sudah masuk di bagian yang sudah saya kirimkan begini. Teacher Classroom List. Teacher ya kalau nggak salah ya. Bukan Classroom. Siapa itu yang itu karena satu-satunya buku yang ada contohnya itu loh. Yang ada contohnya. Ya. 2009 bukan, Prof? Lah iya, sapa sing nulis iku? Siapa yang nulis? Gerald Pine. Nah, ya, Pin ya. Pine ya, tulisannya Pine ya. Oh, apa istimewanya itu? Ada contohnya itu loh. Ya, di belakang itu ada contoh penelitiannya. Ya. Tuh. Ada beberapa contoh penelitian kalau Anda mempelajari. Apa spesifikasinya contoh? Coba dibuka, Mbak. Gerard Pin. Ya. Sudah saya kirim emailnya Mbak Ati kemarin, Jumat. Nah, iya, itu ada contohnya. Yang menarik itu contohnya itu apa itu coba. Coba dilihat contohnya. Semuanya melihat. Mana sih? Teaching research. Belakang itu loh di halaman. Yang teaching research. Bentar. Teaching research ya, Mbak? Teacher Action Research. Nah, Teacher Action Research ya. Teacher Action Research. Ayo semuanya membuka. Aduh, ini kemana kok ini? Jadi hilang. Udah, aku stop sharing dulu ya. Nggak ketemu isinya. Ketemu nggak, Mbak? Di belakang itu ada contoh itu loh. Terus di belakang itu ada lampiran itu appendix itu. Ya toh? Ini kayak beda. Terus. Nah, itu appendix contoh-contoh itu. Nah, terus. Terus. Mana?
Masih. Bawa lagi. Contohnya itu terlampir. Yang ini. Oh, ini. Bukan contoh kok, ada penelitian, ada judulnya, ada sudah habis. Sudah, Bro. Atau di dalam, bukan di appendix. Coba. Di dalam. Di dalam. Harus ada itu. Kalau nggak ada gimana? Terus. Ada hasil yang disajikan, si A bagaimana, si B bagaimana, itu loh. Mana jadi hilang. Loh kok sudah 11? Ya, Bro. Di bawah jauh kok 11. Loh, contoh itu ya di belakang tuh ya. Itu tadi kok jadi hanya halaman sampai 18 gimana? Oh, halamannya aja ratusan kok hanya 18. Hah? Kayak judulnya itu ini Introduction to Research in Education. Kemana itu? Cuma sampai 29, Prof. halaman. Salah itu. Salah itu. Yang mana ya? Ratusan bukunya. Nama filenya bukan itu, Mbak, yang saya kirim. Pen. Teacher Action Research Pen. Coba. Introduction to Research in Education. Introduction ini kan. Mbak Put, yang judulnya apa ya, Mbak Put? Itu tadi Teacher Action Research itu. Ya, judulnya ini sesuai judul bukunya. Teacher Action. Iya. Itu mengapa saya sampai copy bayar supaya mahasiswa tahu contoh penelitian action research di luar negeri itu loh, koyok ngono itu loh. Teacher Action Research. Mbak Ati mau coba saya bantu, tapi ini bukunya bukan yang tulisan seperti kopian gitu bukunya. Iya betul. 400 ini. Iya. Kopian. Coba saya yang share screen Mbak Ati. Oh iya, baik, Pak. Ini punya aku nggak ada. Aku belum pernah download ya. Kamu enggak? Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah Halo? Mbak. Oh iya. Yang ini bukan Prof. Teacher Action Research Pen PDF 105 megabyte. Iya, Prof. Ini yang saya tayangkan betul, Prof. Yang contohnya. Example. Coba dicari lagi example-nya itu ada
yang example 2 ya. Coba mulai dari example 1. Nah, tuh, lihat tuh. Tadi tuh, mana hasilnya? Dari depan. Tadi. Dari literatur review. Rap, nah itu tuh, Jasmine, Rap. Tuh. Berapa orang itu coba dibaca? Coba masalahnya apa? Saya dari atas dulu. Ini. Ayo. Tuh, apa itu? Dilebarkan bisa enggak itu layarnya? Diklik supaya lebar. Terus. Sudah maksimal, Bro. Ini sudah maksimal. Kok bisa? Terus, ya plusnya itu diklik. Udah maksimal piye. Masih loading, Bro. Di sini saya sudah maksimal. Mungkin di sananya masih katanya loading. Di layar. Borok ngayal. Ini udah maksimal loh, Bro. Nah iya sekarang udah maksimal. Oh, tadi loading, Bro. Masih loading tadi. Ayo coba itu. Ya, from reading recovery to guided reading. Ya, apa itu? What happened? To reading level, some my secondary grade student when adapt to guided reading processes to support the skill they developing in their first grade reading recovery program. Itu. Apa di situ yang menarik? Itu. Pada mengapa? Ini di sini apa di situ? Specified ada bentuk incident of action that take a lot strategy to have three apa tadi? Itu loh abstrak itu. Three apa tadi? Juga terus abstraknya dinaikkan. Itu lihat itu. To have 3 student. Bayangkan loh. To have 3 student. Oh. Develop their decoding strategies. Tuh. Jadi berapa yang diteliti? 3. Ya, coba dilihat siapa subjeknya. Dilihat itu. Yang ada ralt. Terus ditarik ke bawah itu tadi anak-anak yang siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai Cisem, Rap, Cisem, Jasmine, Chris ya, Cisem, Jasmine dan Rap. 3 orang itu. Cisem, Jasmine dan Rap. Diterangkan siapa Rap. Rap is an L whose family speaks Spanish at home. Karena orang tuanya berbicara Spanish, Rap menjadi sulit untuk kelasnya pakai bahasa Inggris. Lagi mana tadi di atasnya sebelum Rap. Terus itu Jasmine dari mana itu? Spanish juga Jasmine. Terus Jasmine dari Nigerian, itu. Jadi hanya 3 anak itu loh yang dijadikan PTK. Jadi jawabannya siapa tadi? Mas Theo. Theo? 1 kelas. Betulkah Theo? Harus kelas? Ya tidak, dari ini tidak, dan saya juga baru tahu. Bisa. Itulah kesalahan PTK. Itulah kesalahan PTK di Indonesia. Itulah kesalahan PTK di pasca sarjana UNJ sehingga sampai ada ultimatum tidak boleh lagi ada tesis yang menggunakan PTK. Mengapa? Karena salah. Salah, nggak nyari akar masalahnya. Siapa yang bermasalah? Ya, ingat di dalam kelas, ya, di dalam kelas
Anak-anak yang cerdas itu bisa belajar sendiri, tidak perlu dibantu guru. Justru yang bermasalah adalah anak-anak yang tidak cerdas. Itu yang harus mendapat perhatian guru. Bagaimana cara memperhatikan, bagaimana cara membantu, ada nggak strateginya? Penelitian ini coba mengembangkan strategi untuk membantu anak itu supaya dia bisa involve di dalam grupnya ketika dia anak-anak berdiskusi. Itu. Nah, jadi PTK-nya tidak di dalam kelas itu. Actionnya di mana? Before learning, sebelum anak masuk kelas dia bantu, ya, agar supaya di dalam kelas anak menjadi bisa menyesuaikan diri. Jadi guru membantu anak sebelum kegiatan di kelas. Tadi yang masalah penerapan pembelajaran mana itu tadi contoh ini ya. Ini contoh yang spesifik case anak 3 untuk PTK. Tadi yang masalah penerapan pembelajaran, ada nggak itu di YouTube contohnya? Apa yang berapa? Jangan itu terus, yang lain mana tadi? Why do you have to know this stuff? Itu contoh lagi. Example 2-nya apa tadi? Example 1-nya apa tadi? Tentang reading tadi, Prof. Membantu anak untuk membaca. Ini why do I have to know this stuff? Apa ini kira-kira maunya? Responding a persistent student question, why do I have to know this stuff? I examine strategy design to make history more relevant to my 9th grade history student. To promote authentic method of inquiry. Dia ingin mempromosikan metode autentik dalam penemuan. I invited the student to collaborate with me as co-researcher on this project. Ya, sekarang berapa orang itu coba dipelajari. Ya, together we have explored why to test and evaluate what belief and assumption we bring the historic classroom. The result has been a dynamic and ongoing redefinition of how history is personally relevant to each of us, along with understanding the personal definition of the relevant of history student can think over time. Jadi apa di situ? Supaya anak-anak bisa ya, ada strategi untuk bagaimana mengenalkan sejarah itu sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik. Maka kemudian, why do I have to know this stuff? Within the couple of weeks, I realized this it was easy to me to make history lesson entertaining. But if the information had no relevance for the student life, they would not retain to the critical concept. Ya, ya. Jadi spesifik sekali akar masalahnya. Ya, masalahnya apa tadi? Untuk mengenalkan temuan, mengenalkan cara. Ya, terus apa itu? To my research question instead, diterangkan, the maid sent to me. I was expecting to hear a little voice gently leading me to my research question. Ya. Nah ini contohnya. Ya, ini sudah langsung kepada layanannya itu adalah layanan ke perorangan. Coba terus dilihat ke bawah. Ya, tolong ini dipelajari. Ya,
Baik. Kalau nggak Anda pelajari nggak ngerti. Nah, jadi sasaran PTK itu betul-betul anak yang bermasalah di kelas itu. Betulkah yang bermasalah satu kelas? Ketika Theo menerapkan satu model pembelajaran, anak hasilnya rendah. Apakah seluruh anak itu rendah, Theo? Oh iya. Hah? Ya kan tidak mungkin seluruh anak rendah. Kalau seluruh anak rendah itu berarti Theo nggak pinter ngajar. Itu ya bisa dipanis terus dipecat itu Theo itu. Ya. Nah, tentu harus dicari siapa, berapa anak yang rendah, terus digali mengapa rendah, dicari akar masalahnya, mengapa ya. Tadi satu kelas pakai proyek based learning, kok hasilnya rendah. Jadi tidak ada PTK itu yang tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong tanpa ada suatu kondisi. Ya, kondisinya apa tadi? Oh, dikenalkan satu model project based learning. Sudah beberapa kali dicoba masih ada anak yang hasilnya rendah. Digali, ada apa itu? Ya, di mana salahnya anak itu sehingga bermasalah. Terus itulah anak yang harus dibantu. Bagaimana membantu anak-anak yang gagal mengikuti pembelajaran dengan proyek based learning. Tidak kemudian seluruh kelas seperti tadi katanya Theo harus kelas karena namanya classroom action research. Theo ya you wrong ya. Salah itu ya. Ya nggak baca, diberi buku bagus ya nggak dibaca. Ya, sudah jelas ya. Jadi harus dicari akar masalahnya, harus dicari anak yang betul-betul bermasalah dan masalahnya itu bukan masalah yang non akademik, harus masalah yang akademik. Itu diingat itu. Bukan karena perutnya sakit, bukan karena laptopnya hilang, bukan karena nggak punya duit, bukan karena orang tuanya bertengkar, bukan itu. Tetapi ini persoalan akademik. Apa? Semangat belajarnya rendah, tidak punya tadi lingkungannya tidak mendukung, sehingga dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak bisa berbahasa dengan baik karena keluarganya tidak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, kan itu kan menjadi persoalan akademik. Ya, coba yang ketiga apa tadi? Contohnya itu kalau nggak salah ada 3-4 example itu ya. Tapi itu udahlah, itu udah tahu ya. Itu tolong sampel-sampelnya dipelajari. Sekarang bagaimana pelaksanaan PTK? Ayo. Pelaksanaan PTK-nya gimana? Jadi the first step you must analyze the real condition in class. Itu the first step itu. Analyze situation. Analyze condition on the classroom. Harus menemukan siapa yang harus dibantu. Itu the first. Ya, itu. Ya. Jadi dalam memplanning itu, ya, dalam planning itu harus diawali dengan apa tadi? Identifikasi masalah yang betul-betul itu loh, analisis masalah. Analisis masalah tadi apa? Harus yang merupakan akar masalah. Bukan sembarang masalah. Dan harus masalah yang akademik. Itu harus dicatat itu. Ya. Masalah yang betul-betul menjadi akar masalah atau yang menjadi biang keladi atau yang menjadi biang keroknya. Dan harus merupakan masalah yang akademik. Itu di planning itu tahap pertama itu. Ya, harus menemukan itu masalah yang betul-betul menjadi akar masalah. Terus gimana setelah ditemukan? Mengkaji. Itu loh ada formulasi tindakan. Itu apa itu? Mengkaji. Apa, Mbak? Tindakan untuk mengetahui. apa formulasi tindakan itu maksudnya apa? Mengkaji berbagai kemungkinan yang dapat tindakan yang dapat dikenakan.
Berarti harus ada mengkaji alternatif tindakan. Ya. Jadi formasi tindakan itu berdasarkan hasil kajian alternatif tindakan yang mungkin. Itu. Ya. Mengkaji alternatif tindakan yang mungkin. Ya. Yo hasil mengkaji ora apa-apa, hasil kajian ora apa-apa. Alternatif tindakan yang mungkin. Ya, kurung tutup. Terus apa? Dipilih yang paling tepat secara teoretik. Hasil kajian alternatif tindakan yang mungkin untuk dipilih yang paling visible. Visible itu yang bisa diterapkan, yang paling tepat, garing visible. Ya, tepat tapi kalau tidak visible ya ora iso. Ya, tepat itu ya pakai V tadi sudah betul visible. Ya. Nah, itulah yang kemudian apa? Dalam bentuk hipotesis tindakan. Tuh. Itu planning itu. Ya. Barulah kemudian action menata kegiatan lebih lanjut, ya toh? Ya. Jadi planning itu harus jadi nggak ada ya kelemahan utama di PTK yang sudah dibuat, yang dilaporkan para guru itu nggak ada itu. Kajian alternatif itu nggak ada. Coba nanti dilihat dari contoh-contoh yang ada tadi, itu ada nggak itu? Apa langsung nembak satu model atau satu tindakan? Enggak. Apa enggak ada pertimbangan? Coba dilihat ya dari contoh yang ada tadi. Logikanya pasti ada kajian teoretik, ya toh? Ya. Dan kajian teoretik itulah yang kemudian dipilih, kan itu. Ya. Nah, baru kemudian menyiapkan apa? Sebelum action itu, menyiapkan observasi hasil, Pak. Wah, observasi hasil. Menyiapkan kan baru tindakan. Terus apa akibat dari tindakan? Kan akan ada respon. Responnya berupa apa? Hah? Responnya berupa fenomena yang akan diamati. Oh iya. Jadi harus menyusun aspek-aspek atau menetapkan aspek-aspek yang akan diobservasi sebagai respon atas tindakan yang dikenakan. Itu harus sampai kepada menetapkan aspek-aspek yang harus diobservasi. Apa aspek yang harus diobservasi? Mengapa kemudian PTK oleh Kemis dimasukkan ke kualitatif riset? Kemis dan siapa? Kemis dan Taggart. Ya, Kemis dan Taggart itu memasuk dengan ya dia orang pertama yang menulis perkara PTK. Dan Kemis dan Taggart itu menyatakan bahwa PTK itu adalah kualitatif riset. Mengapa? Karena yang akan diamati, dilaporkan adalah perubahan perilaku yang observable. Perubahan perilaku yang observable. Berarti apa? Ya perilaku yang observable itulah yang akan diobservasi, yang akan didata. Perubahan perilaku. Sehingga harus diidentifikasi
perilaku apa yang akan berubah bila diberi tindakan kelas. Tuh. Ya, jadi langkah sesudah itu adalah mengidentifikasi itu loh, habis hipotesis tindakan itu ya dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mengidentifikasi perilaku yang harus diamati yang akan berubah jika tindakan dikenakan. Ya. Nah, kalau perilaku gimana kira-kira? Masa diangkakan 1, 2, 3? Hah? Perilaku pasti kualitatif. Tuh. Semangatnya bagaimana? Ya, panik enggak? Ya, tertarik enggak? Ya, menjadi perhatian enggak? Ya, apakah perhatiannya meningkat? Apakah kemampuan konsentrasi belajarnya meningkat? Apa itu yang diamati berkait dengan tindakan yang dikenakan, bukan pada skor hasil tes. Nah, ini catat ini catat ini, ya. Kelemahan PTK di dalam mata pelajaran itu yang disajikan hanya skor hasil tes setiap siklus. Ini padahal skor hasil tes itu akibat dari apa? Dari berubahnya perilaku yang negatif menjadi positif. Ketika terjadi perubahan perilaku ke arah yang positif, maka berdampak pada kemauan belajar, berdampak pada prestasi. Jadi prestasi skor itu adalah dampak dari perubahan perilaku. Itu data pendukung itu. Hasil tes itu hanya sebagai data pendukung. Itu. Hasil tes itu hanya sebagai data pendukung, bukan yang menjadi data pokok. Nah, PTK di Indonesia, ya, entah itu yang dibuat guru, yang sudah lombakan nasional, ya, saya memperoleh informasi yang otentik, ya, Profesor Husaini Osman itu dia rutin tiap tahun menjadi juri lomba PTK nasional untuk dicari siapa yang paling bagus. Isinya ya terus-menerus menyajikan apa? Hasil tes awal, kemudian siklus 1, siklus 2, terus dicari gennya atau peningkatannya, selisih skornya. Tidak ada sama sekali menyajikan informasi tentang perubahan perilaku. Ini kelemahan PTK. Tolong nanti di bukunya Kemis dan Taggart itu tolong ya, Anda nulis di situ menurut Kemis dan Taggart, nanti nggak baca bukunya. Ya. Sudah ada loh itu di filenya ada loh itu PTK-nya Kemis Taggart itu. Coba nanti dicari ya. Statement yang mengatakan bahwa classroom action research itu adalah kualitatif research ya. Di bukunya siapa ini? Yang Handbook of Qualitative Research, Dekin ya. Bukunya Dekin dan siapa? Hah? Dekin dan siapa? Hah? Dekin kan? Kulai. Dekin dan siapa? Densin kok Denkin ya. Densin dan
Lincoln, ya, bukunya Densin dan Lincoln. Itu diterangkan satu topik tentang classroom action research, dan di sana dinyatakan juga oleh Kemis dan Taggart. Saya lupa itu. Yang nulis itu Kemis saja atau Kemis dan Taggart, bahwa itu masuk di kualitatif riset. Mengapa tulisannya Kemis dan Taggart itu dimasukkan dalam bukunya Densin yang berjudul Handbook of Qualitative Research? Tidak mungkin suatu subjudul dimasukkan ke dalam Handbook of Qualitative Research kalau itu bukan kualitatif riset, ya. Dari kajiannya Pak Bambang itu hanya ada satu buku PTK yang mengatakan bahwa classroom action research itu masuk ke quantitative research. Nanti tolong dibaca, itu sudah ada semua, ya, sudah ada semua, sudah ada. Dari sekian deret buku yang menerangkan classroom action research itu hanya ada satu orang yang mengatakan bahwa pembuktian hipotesis tindakan itu bisa dilakukan dengan model eksperimen riset. Tuh, itu satu orang itu. Ya, nanti tolong ditemukan, ya, dibagi kelas ya. Seluruh buku action research dibagi anggota kelasnya berapa? 20, ya, 21 apa 20. Itu terus buku action research-nya ada berapa? Dicermati, ya. Dicermati. Apa tadi yang dicermati? Bagaimana konsep classroom action research kok sampai dikatakan untuk membuktikan, tentu dalam bahasa Inggris, ora ono bahasa Indonesia. Untuk membuktikan hipotesis tindakannya itu teruji itu dengan eksperimen, ya. Tuh. Nah, coba dilihat itu, coba ditayangkan, ada nggak itu buku classroom action research-nya yang Pak Bambang kirim itu ditayangkan, ono nggak? Anda punya nggak? Ingat saya udah saya kirim. Classroom observation adanya. Pak gebung puluhan itu. Judulnya classroom action research. Ono ra? Introduction to Research Education ada, tapi Banyak itu, Pak. Introduction to Research. Nah, saya akan tampilkan kalau nggak ketemu. 500 to 12. Ya. 512. Itu kan Pak Bambang kan ngirimkan file itu ya. Ya. Caranya itu. File referensi classroom action research. Ya. Ketemu enggak? Ada, Prof. Tapi belum masalahnya. Jangan ngatakan nggak ada loh. Kalau ngatakan nggak ada, segera saya kirim loh. 512. Dari 512. 512 apa? Halaman. Bukunya itu banyak ya, e-book classroom, e-book apa riset itu kan ada di dalamnya, itu ada classroom action research, gitu. Ada e-book PTK itu loh. Dan itu sudah saya kirim loh ya, e-book PTK. E-book penelitian tindakan kelas. Kalau belum ada nanti saya kirim lagi. E-book PTK ya. Nih, saya tayangkan. Ini mana sih saya? Saya mau menayangkan di mana itu? E-book
penelitian pendidikan. Tuh, ya ini ada judul ini, e-book PTK, ya toh? Ini sudah saya kirim ini loh isinya. Oh, action. Oh, tuh, action teaching, action research ya. Tuh. Mosok belum saya kirim. Tuh. Tuh. Banyak itu, ya. Ada kedobel ini. Dua. Ini cukup satu saja mestinya. Itu ya, tolong dibuka satu persatu sampai ketemu yang apa tadi? Yang mengatakan bahwa PTK untuk menguji keefektifan tindakan itu, menguji hipotesiskan itu dengan eksperimen. Itu satu orang itu dari sekian buku yang saya punya, ya. Apakah itu Merton? Karena ada penulisnya itu Merton, ya toh. Ada lagi yang berakhir dengan tonton itu sopo. Kan ada yang Merton, ya. Nah itu tolong dibuka satu persatu, ya. Sampai ketemu tadi mana yang itu di halaman 80-an berapa itu kira-kira penjelasan itu, ya. Di halaman 80 100 itu. Ya, saya kira itu yang penting, ya. Jadi PTK ini termasuk kualitatif, jadi yang diidentifikasi terutama adalah perubahan perilaku, ya. Terus yang paling sederhana ini belum keluar ini. Ya, ini Robert P. Pelton. Tuh. Ya, jangan-jangan di sini tuh yang mengatakan, karena ada dua orang itu. Ya, tolong dicari yang Pelton dan yang Merton, ya. Ini yang Pelton, satu lagi Merton. Apa ini? Aduh. Ini ya, saya kira itu Mbak, yang sekarang coba diterangkan perkara apa tadi? Apa ya? Ini kok kacau ini punya laptop saya. Lenovo Vintage Service Setup. No. Ya, tolong dilanjutkan ke tahapan dan jenis-jenisnya. Tinggal 5 menit deh. Ini habis ini kuliah apa? Kajian biologi hewan, Pak. Oh, jadi nanti dilanjutkan minggu depan ya. Sedikit ya. Lanjutkan pembahasan PTK untuk tahapannya, kemudian sajian data dan justifikasinya hasil ya. Oke ya. Saya kira begitu untuk kuliah sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Semangat tuh yo, sekolah ada semangat. Akhirnya ketemu